Terima kasih Tuhan atas lawatan-Mu. Terima kasih kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, di tengah pujian penyembahan kami Tuhan. Kami merasakan Kau hadir di tengah-tengah kami. Malam hari ini Tuhan, Engkau mengetahui kerinduan hati kami. Engkau mengetahui apapun pergumulan kami. Kami percaya Tuhan, Kau saat ini hadir di tengah-tengah kami. Engkau pasti memberikan kemenangan buat kami. Engkau mesti memberikan jalan keluar buat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap daripada kami yang hadir Tuhan, kami rindu dipenuhi oleh Roh Kudus. Kau mengetahui setiap hati kami Tuhan. Maka dari itu Tuhan, kami mau berdiam diri mendengarkan firman-Mu, di mana firman-Mu adalah pelita buat kakiku, terang bagi jalanku Tuhan, sehingga kehidupan kami dapat menjadi saksi dimanapun kami berada. Jika masih ada kuasa kegelapan yang ingin mengambil atau mengganggu bibit firman-Mu Tuhan, izinkanlah kami menyatukan hati kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan Roh Kudus sajalah yang menguasai ruangan gereja ini Tuhan, teristimewa dalam hati kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Puji Tuhan. Hari yang kedua kita menantikan kepenuhan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus. Kita belajar sama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Saya dikasih 2 ayat firman Tuhan oleh Bapak Gembala. Yang pertama di dalam Roma 8 ayat 34. Saya bacakan langsung ya saudara ya. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela buat kita. Ya. 2 ayat ini saya berdoa saudara, yang dikasihkan Bapak Gembala. Yang pertama ya. Yang pertama ini saya rasa saya ngambil judul, saya kasih tema itu, apa yang Tuhan lakukan buat kita. Ya. Yang pertama saudara, ya, Tuhan Yesus dikirim oleh Bapa ke dalam dunia, disiksa, dianiaya, sampai mati di kayu salib untuk penebusan kita. Ya, itu yang Tuhan telah lakukan buat kita saudara. Kita harus selalu ingat akan itu. Tanpa kematian, hari ini kita tidak mungkin di tempat ini. Yang kedua, tidak selamanya meninggal. Pada hari yang ketiga, Dia bangkit. Dia menunjukkan kemahakuasaannya, bahwa Dialah Allah pemilik langit dan bumi, termasuk kita semua. Tanpa kebangkitannya, tidak mungkin Roh Kudus akan dikirim kepada kita. Karena begitu besar kasih Allah pada kita, sehingga apa yang Tuhan lakukan mulai dari kematiannya sampai bangkitnya, itu semua karena untuk kita saudara. Dan duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. Tuhan Yesus dikasih tempat yang terindah kepada Allah Bapa, duduk di sebelah kanan untuk menjadi pembela buat kita. Kita hari ini bisa ada sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Itu semua karena pembelaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita ini siapa saudara? Ya. Tanpa pembelaan Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau orang-orang pilihan Tuhan saudara, itu tidak mungkin dihukum. Karena apa saudara? Karena Tuhan ada di pihak kita. Ya.
Tuhan telah membayar dan menebus dosa-dosa kita. Tuhan selalu membela kita, saudara. Orang-orang pilihan Tuhan itu begitu istimewa, saudara. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari yang saya itu baca itu terkagum-kagum ya. Bunyinya begini. Apakah ada orang yang mau menyakiti, menyalahkan kita? Apakah ada orang yang mau menyalahkan kita? Berarti kan kita ini begitu istimewa, saudara. Allah di pihak kita. Siapa yang menyalahkan kita, saudara? Kita selalu dibela oleh Tuhan. Walaupun kita sering balelo ya, sering berbuat tak benar, tapi Tuhan selalu membela kita. Nanti Kristus Yesus nanti yang akan membela kita. Dialah yang sudah mati, malah dialah yang sudah dihidupkan kembali dari kematian dan berada dalam Allah di tempat yang maha kuasa. Saudara-saudaraku kekasih dalam Tuhan, seringkali dalam kehidupan ini kita menghadapi persoalan, entah itu masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah sakit penyakit. Itu persoalan itu hanya sebatas di dunia ini saja. Setuju ya? Namun kita harus berpikir, ada satu persoalan yang harus kita renungkan mulai saat ini. Setelah kematian kita, apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, kita harus bertanggungjawabkan kelak di tahta pengadilan Kristus. Itu adalah suatu persoalan yang benar-benar harus kita pikirkan. Kalau sekedar sakit, saudara, bisa sembuh. Saat ini bergumul dalam ekonomi, Tuhan pasti buka jalan. Tetapi kita harus benar-benar memikirkan di akhir hidup kita ada satu persoalan yang harus kita pertanggungjawabkan kelak di tahta kasih pengadilan Kristus. Kadang-kadang kita lengah, saudara. Kita hidup ini sembrono, seakan-akan kita ini sudah menjadi orang yang baik tanpa kekurangan, kurang koreksi diri. Padahal kalau kita renungkan, apakah kita siap kelak mempertanggungjawabkan kehidupan kita pada akhir hidup kita? Maka dari itu Allah Bapa di surga masih memberikan kita hidup, kesempatan yang baik untuk memperbaiki, mempersiapkan apa yang nanti harus kita pertanggungjawabkan di kemudian hari. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, luar biasa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, saudara. Di mana dosa-dosa kita yang telah kita perbuat dahulu, pada akhir hidup kita Tuhan senantiasa membela kita, sehingga kita dilayakkan untuk masuk dalam kerajaan Allah. Tentang Tuhan yang lakukan buat kita, ada 3 hal ini, saudara, yang harus kita ingat menjadi dasar dari iman kita: kematiannya, kebangkitannya, dan Dia selalu siap untuk membela kita. Firman Tuhan yang kedua, saudara, apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan. Saya pertama dikasih firman Tuhan ini, saya bingung. Apa Tuhan yang harus saya sampaikan pada waktu kita sungguh-sungguh menantikan Roh Kudus? Karena kita tanpa Roh Kudus, kita tidak mungkin berkenan pada Tuhan, saudara. Tidak mungkin kita berkenan nanti di hadapan Tuhan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan? Di dalam Yohanes 3 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan langsung ya, menghemat waktu. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Rabi,
kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Tuhan Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Di dalam Yohanes ini ada percakapan dengan Nikodemus. Nikodemus itu ada seorang Farisi, dia pemimpin agama Yahudi. Dia adalah tokoh di saat itu, saudara. Orang yang terpandang. Namun setelah ketemu Tuhan Yesus, ia datang menghampiri Tuhan Yesus. Pada malam hari dia menghampiri Tuhan Yesus dan mengakui dan memanggil rabi, guru. Padahal waktu itu Tuhan Yesus tak belajar teologi, ya saudara. Bahkan yang lebih kelihatannya yang sebagai tokoh pemimpin agama Yahudi itu saat itu Nikodemus lebih terpandang di masyarakat saat itu. Namun Nikodemus dengan kerendahan hati dia datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Ada satu kerendahan hati di dalam Nikodemus saat berjumpa dengan Tuhan Yesus. Apakah hati kita juga ada kerendahan hati saat kita berjumpa dengan Tuhan Yesus? Apakah kita saat dipilih oleh Tuhan, saat kita berjumpa dengan hadirat Tuhan, apakah ada kerendahan hati? Karena tanpa kerendahan hati, kita tidak akan bisa manunggal dengan Tuhan, tidak akan bisa connect dengan Tuhan. Dan berkata bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus. Nikodemus mau belajar kepada Tuhan Yesus. Bayangkan saudara, dia pemimpin saat itu, pemimpin rohani saat itu. Tapi dia mau merendahkan dirinya, merendahkan hatinya, dan mau memanggil Tuhan Yesus adalah guru, dan mau belajar kepada Tuhan Yesus, karena dia tahu ada Tuhan Yesus adalah utusan dari Allah. Malam hari ini kita di sini nih berkumpulkan rindu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Rendahkan hatimu, tanggalkan semua atribut kemanusiaanmu. Entah kalian itu penjabat, entah kalian itu orang terpandang, orang pintar, orang kaya, punya jabatan, lepaskan jubahmu, rendahkan dirimu di hadirat Tuhan. Itu yang Tuhan mau, saudara. Percuma kita ibadah 100 kali pun jika kita tidak punya kerendahan hati. Tuhan tidak akan menjamah kita. Tuhan tidak akan bisa beracara dalam kehidupan kita. Pujian yang kita naikkan, penyembahan yang kita naikkan, tujuannya untuk apa? Untuk melembutkan hati kita, untuk melunakkan bejana kita, supaya kita dikasih benih firman Tuhan. Saat kita berjumpa dengan Tuhan, kita bisa merasakan benar-benar zaman daripada Tuhan, yang selalu mengubah kehidupan kita, yang selalu mengubah kehidupan kita. Maaf saudara, kalau saudara merasa sudah kenal kepada Tuhan Yesus, sudah melakukan banyak hal untuk Tuhan Yesus, tetapi Anda tidak ada perubahan, itu seperti ahli-ahli Taurat. Dia mengerti akan firman Tuhan, namun dia keras kepala, dan Tuhan tidak berkenan atas itu. Di ayat 3 dikatakan, Tuhan Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali,
ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ini yang harus kita lakukan juga, saudara. Yang pertama tadi, Nikodemus dengan kepemimpinannya sebagai pemimpin rohani Yahudi, dia datang pada Tuhan Yesus dengan merendahkan hatinya. Yang kedua, ini kita harus benar-benar lahir baru, saudara. Tanpa lahir baru kita tidak bisa melihat kerajaan Allah. Melihat saja tidak bisa, saudara. Melihat saja tidak bisa. Tanpa lahir baru kita tidak mungkin, maaf, tidak mungkin kita berkenan pada Tuhan. Yang dimaksud lahir baru itu apa, saudara? Lahir baru itu adalah meninggalkan kehidupan kita yang lama, meninggalkan dosa-dosa kita yang lama, dan memulai hidup yang baru, memiliki Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Itulah lahir baru. Jangan kita percaya Tuhan tapi masih terikat dengan hal-hal duniawi kita, hal-hal dosa kita. Tuhan tidak berkenan. Kita jangan, firman Tuhan ini berkata tidak bisa melihat kerajaan Allah, saudara. Saya sampai merasa tertegur juga bahwa tanpa lahir baru, tanpa pertobatan, kita tidak bisa masuk, tidak akan bisa masuk dalam kerajaan Allah. Maaf ya, ini mungkin agak keras ya. Biarkan malam hari ini saya mengosongkan diri saya. Biarkan Tuhan yang berkata-kata melalui bibir lidah saya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, satu hal yang menjadi kerinduan Tuhan yang harus kita lakukan, kita harus sungguh-sungguh bertobat, saudara. Sungguh-sungguh bertobat, tinggalkan semua dosa-dosa kita, terikatan kita, belenggu-belenggu kita, saudara. Kita melayani model apapun, Tuhan tidak berkenan kalau kita masih berbuat dosa, kalau kita terikat dengan dosa. Tinggalkan, karena dosa itu adalah apa? Permusuhan dengan Allah. Kita harus ada perubahan dalam hidup kita. Yang dulu marahan sekarang sabar. Ya. Yang dulu ngomong sembarangan sekarang menjaga perkataan. Yang dulu tingkah lakunya tidak karu-karuan sekarang menjaga tingkah lakunya. Semua untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarkan nama Tuhan selalu disanjung, ditinggikan dalam kehidupan kita. Percayalah, saudara-saudara, jika memang kita benar-benar bertobat sungguh-sungguh kepada Allah, maka Roh Kudus akan mengurapi, akan berdiam di dalam hati kita dan memimpin setiap kehidupan kita hari demi hari, membawa hal-hal yang luar biasa, hal-hal spektakuler yang kita hadapi, hal-hal yang ajaib, hal-hal yang dahsyat dalam hidup kita. Memang kita tidak akan sempurna seperti Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus adalah teladan buat kita supaya kita mengikuti jejaknya. Karena apa? Kita serupa, segambar dengan Allah. Kita serupa dengan Allah. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, biarkan firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan itu Maha Tahu. Tuhan itu mengerti apapun isi hati kita, perbuatan kita. Kita bisa kok menutupi ke teman, ke saudara, orang tua, ke anak, bisa. Tapi Tuhan itu Maha Tahu, Dia menelusuri hati kita paling dalam, saudara. Dia tidak bisa dibohongi. Maka dari itu, biarkan malam hari ini saya mengajak kita berkomitmen, mengambil satu keputusan, tinggalkan hidup lama kita. Dosa-dosa kita tinggalkan, saudara-saudara. Biarkan Roh Kudus yang menguasai kita,
Biarkan kita selalu berhasrat untuk mencari Tuhan, bergairah terus untuk mencari Tuhan. Bukan bergairah untuk berdosa, saudara-saudara, bergairah untuk terus mencari Tuhan. Sehingga pada waktunya kita dipanggil oleh Tuhan. Tuhan berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kita tidak tahu umur kita sampai kapan, saudara. Tidak harus tua, tidak harus sakit penyakit yang kita alami. Jemputan pribadi itu hanya di dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan yang tahu akan hidup kita. Malam hari ini, biarkan firman Tuhan ini mengingatkan kita. Kita ingin dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, Roh Kudus adalah Roh yang kudus. Tidak mungkin bisa berdiam di dalam hati kita yang tidak kudus. Tidak mungkin Roh Kudus itu bisa tinggal di hati yang kotor, penuh kebencian, masih berbuat kiri kanan yang tidak baik. Tidak mungkin, seperti kita kalau kita misalkan ke suatu hotel, tempat rekreasi, kita masuk kamar, itu kamarnya ada kecoaknya, kotor semua kamar mandinya. Apakah kita kerasan bisa bermalam-malam di sana? Tapi kalau tempat itu bersih, enak, ya, maka kita akan kerasan berlama-lama di sana. Begitu juga dengan Roh Kudus, saudara. Biarkan Roh Kudus kerasan di dalam hati kita, bersemayam di hati kita, dan beracara buat kehidupan kita. Saya percaya, jika Roh Kudus yang memimpin kita, maka sesuatu yang ajaib akan terjadi buat kehidupan kita. Percayalah, malam hari ini Tuhan mengingatkan kita, baik saudara maupun saya, untuk sungguh-sungguh bertobat lebih dalam lagi, lebih berkomitmen untuk meninggalkan dosa-dosa kita dan lahir baru, supaya Roh Kudus yang kita nantikan 10 hari ini terpenuhi dalam kehidupan kita, tercurah buat kehidupan kita. Ya, kita bergumul 10 hari di tempat ini, kita rindu Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Itu saja yang saya sampaikan, supaya menjadi berkat buat kita semua. Percayalah saudara, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan putranya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati.